kami ingin membagikan mengenai pengendalian penyakit utama tanaman durian. Seperti akan disampaikan berikut ini. Penyakit utama yang menyerang tanaman durian kita di Indonesia itu yang banyak sekali menjadi kendala di lapang, yaitu penyakit mati pohon. Terkadang petani menyebutnya penyakit mati bujang, ada juga yang mengatakan penyakit busuk pangkal batang atau busuk akar, tapi efeknya sama, tanaman menjadi mati karena meranggas. Dan penyakit mati pohon ini adalah penyakit utama yang menyerang tanaman durian. Di samping itu juga petani mengeluhkan penyakit busuk pada buah yang menurunkan produksi tanaman durian. Patogen penyebab penyakit ini pada umumnya yang dilaporkan itu adalah Phytophthora palmivora. Dan kerusakan akibat serangan penyakit mati pohon tersebut berkisar antara 20-25% dan bahkan bisa mencapai 50%. Nah, dan penyebab penyakit mati pohon yang dilaporkan dari berbagai literatur, yaitu Phytophthora palmivora disampaikan sebagai penyebab busuk buah durian. Ada juga literatur yang menyebutkan Rhizoctonia solani itu penyebab penyakit bercak daun, mati benih, dan mati meranggas pada tanaman durian di Malaysia. Laporan dari Australia itu menyatakan bahwa Phytophthora palmivora dan Pythium vexan sebagai penyebab kematian tanaman durian. Dan di Filipina itu juga patogen yang dilaporkan adalah Phytophthora. Dan sementara untuk Indonesia, laporan yang disampaikan hasil penelitian Bapak Pancajarot itu tanaman yang terkena penyakit mati pohon di Indonesia. Mati pohon durian di Indonesia adalah Phytophthora palmivora, ada Pythium vexan, dan beberapa spesies Pythium lainnya. Adapun gejala serangan penyakit mati pohon tersebut, gejala awalnya berupa munculnya lesi basah di permukaan batang, seperti bercak. Biasanya dekat daerah pangkal batang. Kulit batang yang mengalami nekrosis disertai dengan perubahan warna dari kulit dan kadang terlihat eksudat berwarna coklat kemerahan. Dan gejala lanjutnya, jika infeksi berlanjut, terkadang itu sampai jauh ke dalam kayu tanaman durian tersebut, dan ketika kita ketuk batangnya terdengar pohon seperti berongga. Dan selanjutnya, jika gejala semakin berkembang, tanaman menunjukkan tanda stres dan dedaunan layu serta mulai mengering dan diikuti kematian cabang, gugurnya daun, dan akhirnya menyebabkan kematian tanaman. Ini fotonya seperti ini, Bapak Ibu. Terkadang kita melihat tanaman sudah mati saja, tidak tahu ini kenapa. Lalu kita lihat di batangnya itu terlihat ada bercak seperti ini, ada yang kering bercaknya dan ada yang seperti berair. Dan pada daun juga kita lihat gejala seperti bercak, seperti batik yang bagus ini ternyata adalah diserang oleh cendawan dari kelompok Pythium dan Phytophthora, atau biasanya dalam kelompok besarnya kelompok Pythiaceae. Nah, pada durian buahnya juga terserang oleh cendawan Pythiaceae tersebut. Ini gejalanya seperti ini. Ada terlihat hifa-hifa berwarna putih, gejala di batang berupa bercak kering seperti ini, ada juga yang basah, ada terlihat basah berwarna coklat kemerahan, dan sementara pada benih durian juga itu terserang oleh cendawan Pythiaceae. Gejalanya pada daun berupa bercak, pada akar benih tanaman durian itu terlihat rambut-rambut akarnya itu jauh berkurang, banyak yang mati, sehingga penyakit ini juga disebut dengan penyakit busuk akar. Dan akhirnya benih tanaman itu banyak yang mati.
Dan untuk mengisolasi patogen apa yang menyerang sebenarnya tanaman durian kita tersebut, cendawan Pithiaceae ini agak sulit diisolasi secara langsung, terutama untuk yang Phytophthora palmipora itu pengalaman kami itu agak sulit diisolasi secara langsung. Kita perlu teknik khusus untuk melakukan isolasi patogen yang dinamakan dengan teknik biting atau umpan buah atau jaringan tanaman lainnya. Bagian tanaman yang sesuai untuk mengumpan cendawan tersebut adalah buah apel hijau asam. Yang bagus itu apel hijau asam, bukan yang manis ya Bapak Ibu. Terus buah lemon, dan ada laporan dari Filipina itu menggunakan kelopak bunga mawar. Namun yang biasa kita gunakan di sini adalah buah apel hijau asam dan buah lemon. Metode umpan buah ini caranya adalah dengan melubangi buah secara aseptis dan memasukkan sampel tanah dan jaringan tanaman yang bergejala ke dalam lubang pada buah yang sudah kita buat tadi, lalu diinkubasi selama 2-4 hari. Kita tunggu sampai terlihat buah membusuk, dan bagian antara bagian yang busuk dan sehat dari buah tersebut yang kita pindahkan ke media spesifik untuk cendawan Pithiaceae. Cendawan Pithiaceae ini merupakan cendawan yang agak sulit bersaing dengan cendawan pengkontaminan lainnya. Terkadang begitu kita isolasi, dia bersama-sama terisolasi dengan cendawan lainnya atau bakteri lainnya. Cendawan ini cenderung kalah sehingga keberadaannya terkadang tidak terdeteksi. Oleh karena itu kita memerlukan media khusus. Biasanya yang kita gunakan media kaldu kentang wortel agar dan media khusus yang ditambahkan dengan antibiotik untuk mencegah pertumbuhan mikroba pengkontaminan lainnya. Ini caranya Bapak Ibu. Pertama kita isolasi jaringan tanaman atau tanah tersebut ke dalam buah, bisa buah apel hijau asam atau buah lemon. Lalu kemudian bagian buah ini yang membusuk itu baru kita isolasi ke media khusus Pythium tadi. Dan untuk mendeteksi apakah isolat yang kita peroleh itu mempunyai daya patogenisitas tinggi, dapat kita uji pada daun durian. Seperti ini caranya. Daun durian kita sterilisasi permukaan dulu dengan larutan pemutih, lalu kita letakkan di media agar biasa ditambah air saja, lalu kita isolasikan cendawan yang kita dapatkan. Kalau dia patogennya tinggi, semakin cepat dia menunjukkan gejala bercak seperti ini. Sementara yang daun yang tidak kita inokulasi itu masih segar. Dan untuk pengendalian penyakitnya, kita dapat melakukan pengendalian penyakit dengan 3 cara. Yang pertama yaitu preventif. Kita dapat melakukan pemilihan varietas durian yang akan kita gunakan atau yang akan kita tanam itu sebaiknya kita pilih yang tahan. Seperti varietas matahari, kani, dan mungkin ada banyak lagi varietas tahan lainnya. Sementara untuk montong, itu hasil pengujian menunjukkan kalau varietas ini cukup rentan penyakit mati pohon. Selanjutnya itu penggunaan batang bawah yang tahan penyakit, di mana bibit durian biasanya kita tanam secara sambung, jadi gunakanlah batang bawah yang lebih tahan penyakit. Sama dengan pengendalian hama tadi, pemangkasan itu juga diperlukan karena cendawan juga menyukai kondisi lingkungan yang lembab. Jika tajuk tanaman durian kita terlalu rimbun, itu akan sangat disukai oleh patogen-patogen. Yang dapat kita lakukan berikutnya adalah pemupukan berimbang. Kita harus memberikan nutrisi yang sesuai untuk tanaman durian. Tanaman yang sehat itu akan cenderung lebih tahan terhadap penyakit. Di samping itu perlu monitoring rutin
yang dilakukan untuk mengantisipasi kejadian penyakit. Kita harus rajin-rajin melihat tanaman kita di kebun, itu minimal 1 kali atau seminggu, bisa 1 kali 2 minggu, agar kita bisa mengantisipasi jika ada gejala serangan penyakit awal. Jika serangan penyakit awal itu masih bisa kita atasi. Selanjutnya, untuk preventif juga bisa kita menggunakan bahan organik. Hasil penelitian menunjukkan pemberian bahan organik mampu menekan serangan penyakit mati pohon ini pada benih durian. Penggunaan agen hayati juga pernah diteliti, itu cukup mampu menekan pertumbuhan cendawan Phytophthora dan Pythium. Dan untuk langkah pencegahan juga dapat dilakukan penyaputan batang dengan pestisida berupa bubur California atau bubur Bordeaux. Nah, ini hasil penelitian dari Bali Tropika berupa pengendalian dengan bahan organik. Ini pada fase benih kita dapat menggunakan bahan organik yang ditambahkan ke media tanamnya. Yang baik itu bisa kita pilih pupuk kandang ayam, kompos hijauan, padi itu bisa. Yang kurang baik artinya pupuk kandang kambing itu kurang bagus untuk ditambahkan ke media pembenihan durian. Dan untuk cendawan antagonis, di sini kita pernah mengujikan Trichoderma harzianum, Trichoderma virens, dan Penicillium purpurescens. Ini bisa kita lihat di sini bahwa pertumbuhan agen antagonis yang hijau itu Trichoderma, yang hitam ini Penicillium, yang coklat Penicillium, dan ini bagian yang putih adalah cendawan Pithiaceae-nya. Terlihat bahwa cendawan antagonis itu dominan, pertumbuhannya sangat cepat dan lebih mengalahkan pertumbuhan dari cendawan patogen, di mana mekanisme antagonisnya untuk Trichoderma ini berupa kompetisi. Trichoderma itu memenangkan kompetisi untuk bersaing terhadap nutrisi dari cendawan Pithiaceae, parasitisme juga, dan lisis. Sementara untuk Penicillium itu mekanisme antagonisnya adalah antibiosis. Ada zona bening di antara kedua ini cendawan pada uji ganda ini. Namun Penicillium terlihat pertumbuhannya kurang baik dibandingkan dengan patogen. Dan untuk pengendalian penyakit, jika kita sudah menemukan tanaman yang terserang, itu dilakukan pada saat gejala awal. Gejala awal serangan penyakit harus segera dilakukan tindakan pengobatan. Itu caranya, yaitu dengan mengamati bagian yang bebercak tadi, lalu kita kikis kulit batang tanaman durian yang menunjukkan bercak kecoklatan, gejala awal serangan penyakit, sampai terlihat jaringan kayu yang sehat. Kemudian baru kita saput bagian tersebut dengan menggunakan pestisida yang berbahan aktif, itu metalaksil, bisa aluminium fosfatil, bisa propamokat hidroklorida, dan mancozeb juga bisa. Di samping bahan-bahan pestisida di atas, juga bisa disaput dengan bubur California atau bubur Bordeaux. Pengalaman di petani di Thailand itu pengendalian penyakit mati pohon pada durian ini bisa dilakukan dengan menginjeksi tanaman dengan asam fosfat yang digabungkan dengan agen hayati Trichoderma. Pengendalian ini hanya bisa dilakukan saat ditemukan gejala awal serangan penyakit. Kalau sudah lanjut, itu agak sulit dilakukan. Kalau serangan penyakit sudah berlanjut, itu dilakukan pengendalian dengan mengeradikasi agar tanaman tersebut tidak menjadi sumber inokulum penularan ke tanaman lainnya yang sehat. Dan ini untuk pengendalian penyakitnya, ada komponen dari bubur California yang bisa kita buat sendiri di rumah, belerang 1 bagian, kapur gamping, dan air 10 bagian.
ada juga bubur Bordeaux, itu bahan aktifnya hampir sama, namun di sini menggunakan terusi dan kapur, juga air bisa ditambahkan perata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, dan juga Bapak Ibu bisa berbagi dengan kami di sini apa yang ditemukan di lokasi Bapak Ibu sekalian. Sekian saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Panca Jarot.